Oke guys, sebelum saya mulai presentasi ini, saya ingin ingetin kepada kalian nih untuk stay at home dan patuhi protokol kesehatan seperti menjalani 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke guys, kita mulai presentasi ini. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eka Nurul Saputra, absen 12 dari kelas X Perwakilan 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika komunikasi. Materi etika komunikasi. Oke guys, di sini saya membahas 5 poin materi etika komunikasi. Yang pertama, pengertian etika komunikasi. Yang kedua, tujuan etika komunikasi. Yang ketiga, manfaat etika komunikasi. Yang keempat, fungsi etika komunikasi. Dan yang kelima, teknik komunikasi. 1. Pengertian etika komunikasi. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan, menurut Robin Gigi. Sedangkan, etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral good person dalam segala bentuk komunikasi manusia. Kedua, tujuan etika komunikasi. Pertama, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Yang ketiga, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Ketiga, manfaat etika komunikasi. Pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat. Kedua, memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota. Keempat, mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berperilaku sembarangan atau seenaknya sendiri dalam berkomunikasi. Kelima, mempererat hubungan dengan orang lain. Keempat, fungsi etika komunikasi. Fungsinya adalah untuk memastikan pesan yang dikirimkan dan diterima adalah merupakan pesan netral atau tidak merugikan berbagai pihak manapun. Kelima, teknik komunikasi. Pertama, bicara dengan jelas agar pesan yang kita sampaikan dapat didengar jelas oleh penerima agar tidak ada kesalahpahaman. Kedua, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan adalah hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Tanpa kita berusaha mendengarkan baik, komunikasi yang terjalin tidak akan efektif. Ketiga, perhatikan lawan bicara. Ketika memperhatikan lawan bicara, dengan begitu lawan bicara merasa dihargai dan komunikasi berjalan lebih lancar. Keempat, konfirmasi jika merasa salah paham. Kesalahpahaman bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya ketidakfokusan atau kata-kata yang kurang jelas. Maka dari itu perlu dikonfirmasi guna meluruskan keadaan. Kelima, perhatikan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal perannya penting dalam komunikasi, karena dalam komunikasi nonverbal terdapat gestur tubuh, mimik wajah, penampilan tanda baca, dan lain sebagainya. Kesimpulan materi. Oke guys, yang saya dapat simpulkan dari materi yang saya presentasikan adalah etika komunikasi berperan penting dalam kelangsungan saat melakukan komunikasi terhadap seseorang, karena ini bertujuan agar komunikasi lancar tanpa hambatan dan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke guys, gitu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi etika komunikasi. Dan jika ada salah kata yang kurang enak didengar, saya minta maaf. Saya akhiri presentasi ini dengan para